Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer Akademi kita. Oke, mari kita langsung selami topik ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas satu fondasi yang benar-benar vital. Nggak cuma dalam arsitektur tata negara kita, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Yap, hukum perdata. Di sesi ini, kita akan membongkar fondasinya, filosofinya, dan melihat gimana sejarah sukses membentuk perilaku hukum kita di tengah dinamika masyarakat modern saat ini. Seru banget kan? Materi komprehensif yang akan kita bahas ini disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Dan fokus kita di sini benar-benar spesifik. Mengapa sih hukum perdata itu sangat menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau individu? Kita bakal bedah premis filosofisnya dan melihat lebih dekat gimana Anda, saya, kita semua ini berinteraksi secara sah sebagai subjek hukum di mata negara. Nah, buat panduan kita, ini dia agendanya. Kita mulai dari filosofi pondasi hukum perdata, lanjut ke pandangan para begawan hukum, terus masuk ke dinamika subjek hukum perdata, evolusi sejarah hukum Indonesia, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka serta sedikit refleksi. Oke, masuk ke bagian pertama, filosofi pondasi hukum perdata. Mari kita bongkar langsung akar pemikirannya. Jadi, hukum perdata atau privatreh pada dasarnya adalah kumpulan aturan main yang mengatur interaksi antar subjek hukum di masyarakat. Tapi coba perhatikan bagian akhirnya, ini yang paling krusial. Hukum ini secara spesifik hadir buat melindungi kepentingan individu. Ibaratnya kalau hukum publik itu ngurusin hajat hidup orang banyak atau ketertiban negara, nah hukum perdata ini ranahnya lebih privat. Dia memfasilitasi dan melindungi hak serta kewajiban Anda secara pribadi, entah itu pas lagi bikin perjanjian bisnis atau ngurusin hal-hal seputar keluarga. Lanjut ke bagian kedua. Pandangan para begawan hukum. Yuk, kita telusuri bareng-bareng doktrin pemikiran dari para pakar hukum top di Indonesia. Coba deh perhatikan kutipan dari Profesor Subekti ini. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan betapa kuatnya penekanan pada perlindungan individu. Beliau secara tegas memposisikan kebebasan dan kepentingan pribadi itu layaknya pusat gravitasi dari seluruh sistem hukum perdata kita. Benar-benar to the point. Rumusan-rumusan dari para pakar ini tuh bukan cuma sekedar teori kosong di atas kertas ya. Ini adalah literatur akademik, fondasi mutlak yang udah dikodifikasi resmi jadi buku ajar standar di hampir semua fakultas hukum di Indonesia. Pemikiran mereka lah yang terus memandu dan membimbing pembentukan jurisprudensi kita sampai detik ini. Kalau kita sandingkan berbagai perspektif sarjana ini, kita dapat spektrum yang luar biasa kaya. Di satu sisi, Prof. Subekti dan Prof. Sri Sudewi benar-benar fokus ke interaksi antar warga negara dan murni kepentingan pribadi. Tapi di sisi lain, Prof. Maryam Darusbadruzaman punya kacamata yang lebih interaksionis. Beliau melihat hukum sebagai jembatan atau medium antar manusia. Dan makin menarik lagi, waktu Prof. Sudikno Mertokusumo menambahkan kalau hak perorangan itu eksisnya kuat banget di dalam ranah keluarga dan pergaulan kemasyarakatan. Sintesis dari keberagaman pemikiran inilah yang bikin penerapan hukum perdata kita jadi sangat dinamis. Sekarang, mari kita bergeser dan melihat gimana konsep ini terbangun dalam praktek di bagian ketiga, dinamika subjek hukum perdata. Nah, ini dia fondasi mutlaknya. Istilah subjek hukum ini tuh titik awal sebelum seseorang atau organisasi bisa berbisnis atau punya aset. Simpelnya, mereka adalah pendukung hak dan kewajiban. Anda nggak bakal bisa tanda tangan kontrak bisnis, beli tanah, atau bahkan menuntut hak di pengadilan kalau sistem hukum nggak mengakui Anda sebagai subjek hukum yang sah dengan kapasitas penuh. Ibarat main game, ini adalah tiket masuk utama Anda. Yang menarik, sistem hukum perdata kita membagi subjek hukum ini jadi dua kategori besar. Pertama, manusia pribadi atau naturalic person, ini kita, individu biologis yang emang udah punya hak bawaan dari lahir. Terus yang kedua, ada badan hukum atau rex person. Ini entitas artifisial bentukan hukum, contohnya kayak perseroan terbatas atau yayasan. Keduanya sama-sama bisa berinteraksi, bikin perjanjian, bahkan saling gugat, tapi kapasitas dan batas tanggung jawab hukum mereka benar-benar ditarik secara sangat berbeda. Coba kita zoom in dikit ke manusia pribadi. Logikanya kan status ini mulai saat manusia lahir dan selesai pas napas terakhirnya berhembus. Tapi kapan sih sebenarnya perlindungan itu persisnya dimulai? Nah, KUH Perdata kita tuh visioner banget. Lewat pasal 2 diatur kalau bayi yang masih dalam kandungan ibunya aja udah secara fiksi dianggap lahir, asalkan kepentingannya menuntut demikian. Misalnya nih, buat ngejamin hak waris dari sang ayah yang meninggal sebelum anak itu dilahirkan. Luar biasa kan? Walaupun nanti buat eksekusi hak-hak itu ya tetap nunggu kedewasaan usia dan kompetensi mentalnya. Lanjut ke bagian keempat, evolusi sejarah hukum Indonesia. Karena buat paham kenapa struktur hukum kita begini sekarang, kita wajib nengok narasi sejarahnya.
Perjalanan hukum kita ini panjang dan berliku. Jauh sebelum era Eropa masuk, tepatnya sekitar abad ke-17, Nusantara kita ini bernapas dengan pluralisme hukum. Hukum adat dan hukum Islam hidup berdampingan secara organik. Lalu, fase besar berikutnya datang pas era kolonial Belanda. Disinilah bergerlik Wet Book atau BW yang sistematis itu dipaksakan berlakunya lewat asas konkordansi. Dan akhirnya, di era pasca kemerdekaan sampai sekarang, kita terus berjuang keras ngelakuin reformasi dan unifikasi, supaya kita bisa melahirkan hukum perdata nasional yang benar-benar mandiri secara pemikiran. Tapi reformasi ini ibarat lari maraton yang menuntut kita buat sprint karena tekanannya gila-gilaan. Hukum perdata kita sekarang dituntut beradaptasi ekstrim di luar batasan tradisionalnya. Bayangkan, dari yang tadinya cuma ngurusin dagang antar kota, sekarang harus mengakomodasi perdagangan bebas global. Belum lagi ledakan digitalisasi yang melahirkan cyber law. Bahkan ada perdebatan besar, siapa coba subjek hukum yang harus tanggung jawab secara perdata kalau artificial intelligence mengambil keputusan yang bikin orang rugi? Ini benar-benar ngebuktiin kalau ilmu keperdataan kita tuh hidup, bergolak, dan pastinya super relevan sama zaman. Terakhir, bagian kelima, daftar pustaka dan refleksi. Mari kita siapkan landasan referensial kita sebelum mengakhiri sesi ini. Jadi, poin krusialnya di sini adalah semua analisis mendalam yang baru aja kita bedah itu berakar sangat kokoh dari karya-karya master ini. Buku-buku dari Prof. Subekti sampai Ridwan Syahrani ini bukan cuma bacaan pelengkap loh. Ini adalah batu pijakan utama alias infrastruktur absolut buat Anda yang pengen nyelam lebih dalam ke kerumitan perikatan, kebendaan sampai hukum orang di Indonesia. Saya juga mau menegaskan kembali tujuan utama dari materi ini. Pemaparan explainer digital kita ini dikonstruksi spesifik sebagai media pengajaran formal secara online. Jadi, ini benar-benar referensi akademik yang solid buat mahasiswa, sarjana, atau siapapun Anda di luar sana yang haus akan pemahaman arsitektur ilmu hukum yang sejati. Nah, hal yang paling menarik dari poin penutup ini adalah beban pertanyaan besar yang tersisa buat kita semua. Berdasarkan apa yang udah kita pelajari, coba deh Anda renungkan. Gimana caranya sifat individualistik dari hukum perdata warisan kolonial ini bisa terus beradaptasi, atau mungkin bertransformasi, biar nggak nabrak karakter luhur budaya komunal bangsa kita. Apalagi pas lagi diempas sama gelombang globalisasi digital yang serba cepat ini. Silakan resapi dialektika ini. Terima kasih banyak udah ikut eksplorasi intelektual ini dengan fokus yang luar biasa. Terus asah logika hukum Anda, dan mari kita berjumpa lagi di pembahasan materi akademik kita selanjutnya.